Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa diberikan kesempatan, mungkin waktunya juga bermuter ya. Semakin hari semakin kita nggak jelas saja. Ya mungkin hari ini kita juga masih berduka. Saya mohon bantuan doa Fatihahnya kepada salah satu pembina Yayasan Bakti Adnan Zen yang kemarin hari ketika adik-adik dipacet, beliau meninggalkan kita semua. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Al-Fatihah. Terima kasih. Ini menjadi penting untuk kita renungkan secara spiritual ya. Artinya kita juga harus secara spiritual mungkin di luar nalar, tetapi dengan adanya beliau-beliau kita bisa belajar di sini. Ya, artinya dengan perjuangan mereka kita diberikan kesempatan untuk bisa duduk di sini sehingga kita bisa sampai hari ini untuk melanjutkan proses belajar. Makanya di awal saya sampaikan mohon kita doakan para pendiri, para pengurus yayasan dan kementerian kesehatan yang meninggal sudah diberikan amal ibadahnya dan sebagainya. Oke. Pada kesempatan pagi atau siang ini kita akan bahas tentang penegak hukum dan penemuan hukum. Mungkin di pertemuan kemarin kita bahas tentang bagaimana sumber-sumber hukum, bagaimana penemuan hukum, ya. Sehingga hari ini bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Oke. Berikutnya kita tidak lepas dari sistem hukum, ya, atau bagaimana sistem hukum itu diterapkan di negeri kita. Menurut Sudipto Martokusumo, sistem hukum ini merupakan tatanan hukum atau kesatuan yang berdiri dari bagian-bagian unsur yang saling berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Kaidah atau pertanyaan tentang apa yang seharusnya sehingga hukum itu merupakan sistem yang normal. Salah satu kesuksesan atau hukum itu akan menjadi baik juga dilihat dari proses hukum atau salah satu bagian dari hukum itu bisa berjalan dengan baik. Salah satunya adalah penegak hukum. Buat apa hukum itu dibuat kalau tidak dijalankan atau tidak ada yang mengawasi atau tidak ada yang menegakkan itu. Tapi mungkin di akhir-akhir bulan ini atau di tahun-tahun akhir ini kita dipertontonkan oleh beberapa oknum penegak hukum yang mungkin tidak sepatutnya jadi mungkin di tahun kemarin kita tunjukkan pada institusi Polri misalnya salah satu penegak hukum di negeri kita sing polisi ini kena kasus ya ya apa itu wis penegak hukum penegak sing kena jadi lebih nah ini persoalan juga sehingga tingkat kepercayaan di masyarakat dan sebagainya ya menjadi menurun sehingga kesadaran hukum yang menjadi tujuan kita mempelajari ilmu hukum itu adalah di situ. Ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum itu. Tetapi ya namanya manusia pasti ya entah itu disengaja atau tidak. Ya, kalau ngomong penyimpangan hukum ya bisa saja itu sesuatu yang memang dilaksanakan disengaja. Tetapi itulah kenyataan hidup yang hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita pahami. Sehingga konteks penegakan hukum itu ya juga menjadi penting bagi kehidupan kita. Sama halnya ketika sampean tidak aturan terus harus ngawasi. Tuhan menciptakan kita aja juga ada yang ngawasi. Mungkin dengan simbol roket aktifnya. Nek bahasanya ulama, Tuhan menciptakan kita gerak dan perbuatan kita semua sudah direkod. Nek bahasanya zaman kita sekolah mungkin segala amal ibadah kita semua dicatat. Lah logika kita, lah wong sak dunya iki apa malaikate tangane piro. Tapi ya mungkin karena Tuhan ya bisa
aja. Akhirnya mungkin sekarang dikembangkan oleh manusia bahwa itu adalah sebuah sistem penegakan hukum, penegakan sebuah perilaku kehidupan amal ibadah kita dan kehidupan kita. Itu kalau sistem ngomong pribadi ngomong yang kita bicarakan ini adalah kaitannya dengan kehidupan manusia, pemerintah secara umum. Dia pun peraturan menurut kanggonan iman yang bisa dikatakan naik turun, kesadaran kita juga tidak stabil, tidak konstan. Yo nek sampai malaikat, ya, konstan. Aturan ini segini tunggu, ya. Setan yo ngono. Elek terus rek. Yo jeneng dewek diciptakan untuk itu. Lah kita ini kan bukan malaikat juga bukan setan. Kita manusia. Terkadang kita baik ngalang-alang malaikat. Nek elek ngalang-alang setan, ngono kan. Sehingga kita juga perlu ada pengawasan, juga perlu ada penegakan. Nah, kalau kita secara pribadi, siapa yang menegakkan di dalam hukum di dalam diri kami? Nek sama nek wong iman nyadar oh ya nek ono Gusti Allah. Ono apa fungsinya. Ya mungkin Anda tanpa sepengetahuan siapapun, misalnya Anda di ruangan sendiri, ya Anda menyadari ada makhluk, ada sesuatu yang mengawasi kita, ada sesuatu yang perilaku kita. Sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang tidak. Ini ngomong, kalau kita bicara sistem negara, ya ada institusi, ada lembaga yang memegang. Dalam sistem politik, ini ada yang namanya lembaga yudikatif. Jadi, trias politik kan ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Artinya ada yang membuat, ada yang melaksanakan, ada yang menegakkan. Hukum di negeri kita idealnya ya harus seperti itu. Ya kudu ono sing laksanane, ya kudu ono sing ngawasi. Nek gak diawasi wong jeneng menungso itu tadi saya katakan. Wah, walaupun hukum ini buatan manusia pasti ada kekurangan dan hukum itu juga bisa ditafsirkan. Kalau di awal-awal sudah sampaikan mungkin hakim punya hak untuk menginterpretasikan, untuk mengartikan arti dari sebuah pasal-pasal di dalam hukum. Ada kalanya subjektivitas yang muncul, ada kalanya objektivitas yang muncul. Tetapi kalau kita bicara hukum, ya bicara fakta. Kalau itu mendukung, ya sudah. Nah, seperti hari ini kalau ada adik mau mengawasi proses hukumnya Ketua KPK, Firly Dauri, ada beberapa foto, video yang itu mungkin bisa menurut orang bisa dikatakan sebagai fakta hukum atau data, sehingga itu bisa dikatakan dia melanggar kode etik sebagai pejabat negara, sebagai penegak hukum di bidang korupsi yang melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Sehingga hari ini ada putusan, ada laporan masyarakat kepada pihak penegak hukum untuk ditegakkan keadilan itu. Bahwa fakta itu bisa dijadikan alat bukti yang sah sebagai tindakan yang melawan hukum. Tetapi di pihak Firly Dauri bisa saja itu fakta hukum yang dibuat-buat. Dan hari ini mungkin bisa saja fakta hukum itu dibuat. Mungkin video yang tahun lalu diedit dikeluarkan sekarang. Sehingga itu ditampilkan di dengan masyarakat. Bagi masyarakat yang awam, iki gak ngerti, iki syutingan kapan, yang penting ketok itu ya. Biasa saja misalnya adik-adik ini kok ini seperti ini. Loh, Masya Allah, saya tahun 2021 saya belum kuliah di UNIN, tapi kenapa foto saya kok ada video di kampus UNIN misalnya? Anda bisa juga. Dan hari ini butuh pengetahuan pengadilan tentang itu. Walaupun ini masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan.
Nah, nanti putusan hakim terserah. Kalau memang misalnya Dori, misalnya sekarang kan Pak Firly membuat sebuah eh, pengajuan pra peradilan dengan putusan Kapolri atau putusan Kapolda DKI terkait dengan status tersangka. Nah, ini kan termasuk juga proses penegakan hukum. Hal-hal yang seperti inilah yang nantinya kita akan bahas atau kita pelajari. Tetapi kita tidak mau masuk ke ranah itu, tetapi bagaimana kok iso ngono. Artinya peran dan fungsi penegak hukum di mana hukumnya itu seperti apa. Ini terkait dengan sistem hukum yang ada. Nah, terus siapa Pak yang menegakkan itu? Nah, KPK itu ada namanya Dewas, Dewan Pengawas. Penegak hukum mau Dewas. Di polisian juga ada namanya Irwasum atau istilahnya Propam, Provos. Kalau di TNI di masyarakat itu ada istilahnya Provos. Di angkatan darat juga ada provosnya, di angkatan udara, angkatan laut juga ada provosnya untuk mengawasi penegak hukum itu sendiri. Selain itu juga ada media, juga ada masyarakat. Tetapi yang punya kewenangan secara hukum itu adalah institusi yang diberikan kewenangan itu. Walaupun misalnya di penegak hukum Polri misalnya ada Propam, dia sebagai komandannya, sebagai direkturnya, tetapi di bawah Kapolri, tetapi terkait dengan anggotanya, terkait dengan pimpinannya, dia punya kewenangan untuk menegakkan aturan yang ada di belum undang-undang yang lainnya, baru di internalnya saja. Nah, ini sekilas terkait dengan kalau di sini berkaitan dengan sistem hukum yang kita secara teori atau mungkin aturan yang ada, bahwa sebagian sistem yang terdiri dari sub-sub sistem itu ada wadah yang berisi lembaga-lembaga tadi, ada lembaga negara, ada pengadilan, ada kejaksaan, ada kepolisian, bahkan di masyarakat mungkin bisa juga ada namanya linmas kalau di desa. Nah, ini mahasiswa sopo pengawasin. Nah, ya satpam Pak. Kalau dulu ada namanya menwa, ya resimen mahasiswa. Saya ini zaman reformasi Pak, sadar gede kok diawasi kan ono. Seperti hari ini ada adik sudah mulai dewasa, wis gak diawasi lomba sampai mana. Coba sampai ini JPK, kan ikut sama gue paling nggak ibu guru ngono. Terus saya bisa menulis mahasiswa ya, terus budal dewe, saling-saling dewe, mulik dewe. Jadi, nah itu sudah harapannya ketika kita sudah dewasa, untuk menjaga. Dan ini kalau ngomong sekarang substansi atau materi hukum yang terdiri dari kaidah yang berisi perintah dan larangan itu atau hukum-hukum biasa secara kebiasaan atau juga jurisprudensi. Ini terkait itu. Kemudian ada juga budaya hukum. Ini yang berkaitan pada terhadap sikap, keyakinan, harapan terhadap. Jadi budaya kita tentang hukum seperti apa. Nah, kalau misalnya hukum dibuat untuk dilanggar, ya masalah ya. Undang-undang itu dibuat karena kepentingan politik sesaat, ya masalah juga ya. Nah, ingat ketika ada adik belajar di awal itu kan kita juga mempelajari tentang kaidah-kaidah hukum, tujuan daripada hukum itu seperti apa. Anda ingat semakin banyak aturan juga bukan berarti negara itu menjadi adil, menjadi tapi itu juga menjadi problem. Nah, ketika itu hukum, peraturan itu sudah ada, bagaimana sikap kita, bagaimana keyakinan kita terhadap peraturan tersebut. Misalnya kemarin dengan adanya proses kalau Anda lihat televisi ya, deklarasi pemilu damai. Nah, beberapa kandidat semua berkumpul deklarasi menyatakan untuk taat dan patuh pada aturan hukum, aturan pada pemilu misalnya. Semua akan berdebat tentang itu dan semua berusaha secara maksimal untuk menaati aturan
hukum yang dibuat oleh negara untuk pelaksanaan pemilu. Tetapi yang namanya manusia pasti ada yang namanya kepingin menang. Ya. So kepingin pemilu, kepingin misalnya pilpres. Saya ikut calon pilpres gak kepingin jadi presiden misalnya. Ngecek viral lah ya lebih ya. Pak, syarat penting aku melok, penting aku jadi viral. Jadi urusan enggak itu urusan belakang. Lu ini gak bondo deh, nenek bondo. Ya. Lu nggak boleh mani politik lah, rumah sang ngomong ngomong kakak mukono sego pecel, kakak mukono rokok, wis itu kok disetujui ya. Mau sampai nek mertamu nang gini teman sampai nek misalnya ngombe dekat ditok-tok medhi derek. Padahal di aturan hukum kaidah baik agama maupun adat ketika Anda bertamu ya itu kalau pulang itu harus diantarkan minimal sampai teras. Bahkan harus nek mulai kudu disangoni rek didawani apa-apa. Itu sunah Rasul. Yang ngomong aku. Jadi tidak boleh misalnya tamu apel namahmu mari ngono sebenarnya ning tak mulai ya ya mulai ngadeg-ngadeg balik mau amen mlebu kamar kudu metu kok balik. Oh, berarti nek Bapak munding ki ono masalah paling arek iki kok sawan mari metu kok langsung dhewe. Beda lagi ketika pulang kok diantar sampai teras atau sampai gerbang itu atau pulang ini loh kawan tuh ibu loh itu berarti hubungannya baik itu kan aturan kaidah. Tetapi ketika kita memberi sesuatu kadang juga menjadi persoalan misalnya kamu bertamu kok gak bawa apa ya misalnya atau anda bertamu anda membawa sesuatu kamu apel tori apel nanti yang dinedak kita bawa pedang sak cengkeh sarung suwe iki yo lamaran rek wah ini bahasa. Tapi ketika anda tidak bawa sesuatu dianggap tidak ada. Tapi ketika memberi sesuatu menurut aturan bisa juga wah itu money politik. Itu gerasi itu cek diharap no cek alih diterima kan ya. Atau ketika pulang misalnya ada rapat pertemuan caleg di rumah makan kilos misalnya atau di tanah awak pertemuan bayar dewe-dewe rek. Terus mulai gak disangon kira-kira mulai menggeremeng tak gak? Iki caleg model apa ya ngono. Melarat kayak adik. Nah, ngono akhirnya. Ya, tetapi itu menurut undang-undang sebenarnya tidak boleh. Tetapi ada kita, hukum kita, jadi ini. Akhirnya kemarin ada ya oke lah mungkin ada aturan oke wis nek ancen ada ting lu ya oke rek tapi jangan ada ikatan misalnya sampean mari pertemuan disangoni satu sewuan ono kontrak politik meni kudu nyoblos aku lho ya nek gak nyoblos kata tambah sangune lah itu pertama tapi ini hanya sekedar ucapan terima kasih nggak ada ikatan apapun ini sebagai adat etika kita ya nggak masalah. Kalau kita diskusi tentang money politik tentang itu misalnya penegakan hukumnya seperti apa coba anda amati misalnya anda sebagai pengawas atau panwas yang ada di desa ono cocok ono tim sukses bagi itu masuk hati sampai cekel ya menurut hukum sampai cekel tapi coba cekelan repot rek padahal itulah yang menjadi beban nah ketika anda punya kesadaran politik di dalam undang-undang kita tidak boleh itu ya tidak boleh risiko apapun harus gak ngurus ya karena apa harapannya ketika pemimpin yang baik dengan cara-cara yang baik menghasilkan kinerja yang baik dan ya berangkat ini semua yuk gak apa-apa nih niatnya ikhlas niatnya mengabdi pada negara ya setuju aku wis luwe-luwe ya apa negatif gak masalah tapi ini ono angin itu misalnya awak menyalon bupati entek 700 miliar misalnya ini dulu itu pak pokoknya vario oleh lapangan pak kan ngono mana itu kalau dawat wah ditumket ngoro sampai dawat cukup ya nah, 700 miliar dawat itu kan kalau ngebuan ya tumket ngoro sampai dawat cukup
Ya gak apa-apa nih amal ya. Tapi nih kalau ada kepentingan yang lain ya masalah ya. Tapi kan yang ngomong politik, ngomong pemerintah kan juga seperti itu. Toh kita pahami bahwa pemerintahan itu awalnya atau awalnya adalah politik, ujung-ujungnya adalah ekonomi. Kan gitu. Ya cara-caranya dengan cara apapun, itu untuk kepentingan bersama. Tujuannya apa? Kebahagiaan, kesejahteraan, keadilan. Itu pemerintahan. Nah, kalau bicara tentang bagaimana perjalanan teknis dan sebagainya, ini aturan main yang berbicara. Nek ngomong coro macam-macam kan ya. Mencarani oleh IPAPB misalnya. Gak tahu kuliah, gak tahu apa, tapi oleh tugas kerjaan tugas ini gak diambil. Ada cara digital, ada coro nyontoh temannya, ada yang macam-macam. Ada yang Anda belajar dengan kilat. Nah, ini terkait dengan sikap, keyakinan kita. Kalau aturan main kita misalnya di dalam soal itu kan sudah ada. Soal UTS kemarin kalau Anda baca keterangan kan mata kuliah apa, jam berapa, aturannya open book atau close book. Oh, itu kan kalau buka buku, tapi buka gadget oleh. Akhirnya browsing tok jawabannya ya. Browsing tok. Enggak apa enggak AI bah saya ini. Artificial intelligence ya. Aku ibu juga saya ini. Sekarang hari ini kita atau zaman Anda sekarang sudah terbuka. Tinggal Anda dengan banyak-banyak kemudahan-kemudahan. Seharusnya dengan teknologi, dengan kemudahan itu Anda akan menjadi lebih baik. Bukan dengan kemudahan Anda menjadi malas dan sebagainya. Makanya aturan Anda, aturan di itu harus ya, sebisa mungkin perkara itu hasilnya tidak baik, nanti bisa dievaluasi. Pada hakikatnya, aturan yang ada di ujian itu adalah evaluasi, Ren. Dan evaluasi itu bukan untuk kalian saja. Saya yang ngajar juga menjadikan bahan evaluasi. Misalnya, dengan 3 pertanyaan itu kok jawabannya arah beliau kabeh. Iki sing salah dosen, ini apa mahasiswa nih? Nah, kan ngono Ren. Itu menjadi catatan untuk menjadi perbaikan bagi adik-adik semua. Kalau ada adik bisa juga, wah itu berarti saya nggak lulus, berarti saya belum bisa memahami tentang mata kuliah yang sudah nilai saya jelek, nggak lulus katakanlah, atau nilai saya C, maka saya harus mengulang. Kalau D, ya, saya lulus. Bisa ditempuh melalui semester antara atau mengulang di semester depan. Itu aturan yang itu terkait dengan aturan. Nah, sejauh mana keyakinan Anda atau budaya politik atau budaya yang ngomong Anda mahasiswa, budaya belajar Anda. Aku zaman ini sudah punya apa kayak tapi kamu tak jasa, tapi kamu ini kalau Anda bisa meluapkan teknologi, meluapkan jaringan, meluapkan teman, misalnya Anda ketemu teman yang kebetulan sekarang sudah jadi polisi misalnya, ada nggak teman Anda yang sekarang sudah ada jadi polisi atau penegak hukum? Ada Pak Satpol PP atau tadi banser ya Pak? Nggak ada. Artinya Anda bisa sharing ketemu teman, oh korek jadi penegak hukum. Wah, ternyata di luar bayangan kita, di luar ekspektasi kita. Ternyata dunia kerja, apalagi di bidang hukum, cobanya besar. Iya, bahkan yang ada berpikir bahwa kalau Anda ingin kaya cepat, bermain-mainlah dengan hukum. Mau nyolong, mau korupsi, ya. Ngono ya, ya apa. Lah iki nek nyambut lurus-lurus ae gak suge-suge, Pak. Piye gitu. Atau Anda mungkin ketika belajar yang Mas, iki aku jawab nek mikir tok Pak, tak terus dedel Pak. Ini buka buku, buka gadget dan akhirnya jawabannya lu akeh. Oke, itu terkait dengan sistem. Tapi ada beberapa sub-sub bagian yang harus ada struktur,
ada substansi hukum, materi, ada budaya hukum. Jadi ada materi aturan. Ngomong materi ya ngomong larang gak masuk akal. Saiki ujian e-learning misalnya ngono ya. Lah saiki gak oleh buka buku tapi gadget itu akeh. Sak bodoh-bodohnya ketikene nang Google metu jawabane ya. Omane dua aplikasi ini. Wah, aku nopo metu kabeh. Hari ini saya ngopi di mana? Iku wis ana jawabane. Ruwet ae dunya saiki. Gak ade takon kanca sampean. Ya nek biyen, cuacane ngene, enake ngopi nang ndi ngono. Ini kono, ya. Kate takon kancamu kok. Takon HP-mu. Enaknya hari ini saya ngopi di mana ya? Saya tahu isi dompetmu sekarang tinggal 20.000, makanya jangan ngopi di Starbucks. Ngopi saja di Vilos, bisa tuntut 3 orang. Langsung jawabannya ngono rek. Real. Atau karena ya. Oke. Oke, kalau dari situ maka apa sih hakikatnya atau penegak hukum, pengertian dari penegak hukum seperti apa? Secara konseptual, inti dan arti penegak hukum itu terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap, yang menyatakan sikap, tindak, pidana, rangkaian penjabaran nilai-nilai terhadap akhir untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Jadi intinya penegak hukum itu adalah memastikan, menyelaraskan antara situasi dan kondisi. Ya, tahu loh. Jadi aturan yo wis niku Pak mesti. Tetapi yo apa Pak? Kan akhirnya repot rek. Kenapa Anda lakukan itu? Ya apa Pak, aku ini repot gue omah acara gak bekerja no ya Pak. Lah terus saiki ya kula ten grene lare-lare. Lah terus ya tak kopi tok Pak, tak ganti kopi, tak parafrase. Mari Pak, ya wis karep. Ya, semua tergantung pada ruang dan waktu. Penegakan hukum itu sebenarnya secara kelembagaan hukum formal ada institusi, tapi nek ngomong individu tergantung Anda itu sopo penegak hukummu sopo rek. Otakmu kah, hatimu kah? Apa? Kalau kita di awal mungkin ada bahwa dalam hidup itu ada yang teori makro yang harus idealis, harus fleksibel, juga harus realistis. Nek ngomong lagu nih leto ya ada ruang dan situasi dan kondisi. Nek hukum agama ya ono sing dimakfu, ada yang harus dilakukan. Nek awakmu kuat sehat sembarang ya laksanakan. Kalau ada kendala ya langsung ada keadilan ada. Dan hukum musuh waktu ya bisa saja, boleh-boleh saja. Tapi nek ruang dan waktunya tidak mendukung, situasi dan kondisi yang tidak stabil kok Anda berpikir idealis, mati ngadep kok. Misalnya Anda hari ini wajib puasa Ramadan misalnya, tapi kondisimu udah lagi diare misalnya, kok paksakan itu wajib kudu poso Bu. Pun apa itu kan dosa ibu kalau saya nggak puasa, itu mati kowe. Nah, ya. Tuhan mungkin ada khilaf, ada peraturan, ada keadilan yo rapopo dulu bikin mencari wajib, tapi nek sampai kondisi sakit boleh Anda tidak menjalankan puasa, tetapi lain waktu harus Anda sahur. Penegak hukum itu intinya itu menyelaraskan kondisi. Saiki nek awakmu ngomong idealis ngono wis kena kabeh rek. Kon melek otak ngene wis perkara tok ya. Wong hidup masalah tok. Ya. Ayo. Kon nek gak masalah ya kok Pak Daniel ngono Pak Toki ngono gitu ini. Mari wis.
Oh, dipatok ingune jek masalah ya padahal wis jarine wis ya putus amal ibadahnya. Wis gak iso nglakoni maneh kan ya. Kecuali amal-amal yang sudah di atau jariah-jariahnya yang seperti nah, untuk sikap atau rangkaian nilai-nilai ini mempertahankan dalam kedamaian. Saiki tentreme awakmu, ya, damainya awakmu, itu cara apa? Saya kira di antara 10 orang, 10 manusia ini punya cara masing-masing, punya kesadaran masing-masing. Bukti ini apa? Wong bukan wong teko gak bareng, ya kuliah jam 8, jam 8 orang sing kare oleh bisi oleh ae terus gak mudah terus, tapi Anda punya ukuran, punya penyelarasan terhadap aturan, terhadap kewajiban itu saya kira sama halnya kewajiban Anda sholat, salat terus sholat. Terus jelas toh aku nih, tapi sampai ya yang dewe. Ya, penegakan hukum itu di situ. Penegakan hukum sebenarnya kalau diri kita sampai ini sopo penegakan hukum sampai ini. Arti sampean kan apakah otak sampean? Nek jenggo kene, iki dipengaruhi akeh. Kalau iki sing nggak perkara ya. Sakjane ngono ya, tapi kok ngono? Lah iki lho. Iki ngono ya iya kadang. Tapi nek budal aku kok krungu ae. Tapi aku krungu gak penak lah iki mulek-mulek ngene. Nek gue kene kan no wis. Berarti ini benar. Wajib. Misalnya ada yang mengatakan kalau hati itu yang bimbing nur ilah. Kalau otak ini juga ini indera kita ini indera kita kalau tidak dikomandani tidak ada panglima hati kita ya macam-macam ya hari itu ayu ini juga tetap terus ini sunnah ini kaitan ini pindu wah ini muncul mana ono aksi dan interaksi wah ini sama wow. Oke tuh. Pengertian penegak hukum secara umum penegak hukum itu dapat diartikan kegiatan untuk melaksanakan atau mempertahankan yang diikuti dengan sanksi yang melanggarnya. Nek lalu lintas ono jenenge tilang rek, tindak langsung. Nek KPK ono jenenge tangkap tangan apa jenenge penangkapan langsung tangkap tangan OTT operasi tangkap tangan. Nek awakmu melakukan kesalahanmu sendiri yang tahu dirimu kok apa no sanksi ini apa awakmu aku ini rek awas kok tak hukum kok gak lebih seminggu mati yo. Jadi inti dari penegak hukum itu secara umum adalah mempertahankan aturan kaidah. Saiki nggo dhisik uripmu kepengin kok power gak ono tak. Pak urip ngalir Pak salah Pak bener. Ngono-ngono iku takdir Gusti Allah. Iya, gak apa-apa rene awakmu ngono ya. Nek wis ngono berarti kon wis adab. Ya, itu penegakan hukum. Nah, nek hukum formal ono sanksi ini. Kalau Anda melanggar konsekuensinya jelas, sanksinya apa, tertulis di situ apa, itu harus Anda penuhi. Kalau tidak dipenuhi, Anda bisa dimasukkan sanksi. Kalau itu pidana, yo penjara. Nah itu perdata, bisa juga administrasi, yo harus kena denda atau kena sanksi administrasi. Kemudian kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan. Ya, menurut Gustav, bahwa kekuatan peraturan perundang-undangan itu menyebutkan ada gantung desrek, gantung desrek jantung. Ini maksudnya adalah berlakunya hukum secara operasional, bukan saat melakukan hukum atau saat mengikat hukum. Maksudnya dia.
undang-undang itu diberlakukan ketika itu ditetapkan, disahkan. Kalau Anda mempelajari misalnya salah satu sumber hukum dari traktat misalnya, ketika Anda masih dalam status pacaran misalnya, sampean pacarku, pen pacarmu, nah itu ya. Artinya Anda aturan-aturan sih nggak boleh dilanggar sesuai kesepakatan. Beda lagi wong kon sahabatku kok, sampean boleh harus monggo, aku monggo. Tapi nek pacaran misalnya goncengan mbek lah itu perkara. Ada pertanyaan, minimal pertanyaan, sampean wingi mbek sapa? Lah ngono. Sampean selingkuh ya, lah itu jawab ngono deh. Berarti sanksinya muncul. Enggak, ya kok enggak, ya wis putus, selesai. Nah, ini kalau istilah jantung desah, berlakunya hukum itu secara operasional. Berlakunya, ada berlakunya. Nek koyo dalam produk makanan itu masa expired date ya. Nek produk makanan ini batas akhirnya adalah 1 Desember 2023. Berarti sebelum tahun dari itu masih boleh dikonsumsi. Ini kekuatan hukumnya. Kalau sudah lewat, jangan. Nggak boleh. Ah, nggak apa-apa Pak itu loh, nyimpennya api ya Pak. Wah, ini sih gimana ya. Masih masa expired api Pak, tapi nyimpennya kepanasan di tempat yang kumuh dan sebagainya. Yo, misalnya ono roti, perempuan, nyimpennya yo tempat sampah, lemari kulkas. Masih expired tak kena debu, tak kepanasan ya Pak. Nah itu nyimpen yo kono, masih expired kena tapi yo masalah itu Pak. Ada masalah. Bukan saat hukum atau saat mengikat. Jadi ngomong penegakan kekuatan hukum itu sejauh mana undang-undang ini ketika ini berjalan. Kok langgar pagar? Sejauh mana Anda menahan apa ya hawa nafsu Anda atau keinginan Anda untuk melawan atau menjalankan kekuatan undang-undang di situ. Yuk, tuh nek mulai aku tetap itu ya, Bu. Karena awakmu dijak kono, kancamu ngalor itu, ono apa kalau minggu aku malah pesen ibu bukan tuku ngene rek. Nah iki mulai sore lah burung masa ibu minggu kono. Iki apa awakmu? Apa aku pamit nang kancamu? Misalnya, sepurane yo. Sakjane aku kepingin lo sampean terus, tapi aku iki lho lepasan ibu ngene. Wah, kon dibayar anak mama, dah. Bukan ngono rek. Ini kekuatan Anda menjaga amanah dari ibu Anda. Aku ngomong aturan, nek ngomong negara, apa sepeda kene kuno leman apa aku lepas mau jabon nang ngene leman sumo pak kudu rusak lho napa ibu-ibu oleh miteni ngono hanya seperti itu. Nah, ini kekuatan hukum di sini bukan pada saatnya. Nenek saat itu kan kau debat rek pas saat melanggar awakmu debat oh ngowel ya. Kemudian kekuatan hukum berlakunya peraturan perundang-undangan ini dibedakan menjadi kekuatan berlaku secara yuridis, yaitu apabila persyaratan formal pembentukan itu terpenuhi. Artinya hukum itu bisa fungsi itu nek syarat hukumnya jelas. Nek hukum formal kan harus ada institusi yang membuat, ya isinya larangan, ada aturan, ada institusi, ada larangan sanksinya. Nek iki jelas, yo boleh. Tapi nek aturan ini gak jelas, siapa sih aturan ini? Oh, no tak uning wajib no jilbabnya harus oranye. Ya enggak, kan pantes ya, uning kan warnanya oranye. Ya kan, di aturan. Gak jelas kan? Saya ada aturan sing jari-jari ini ya. Ketika Anda, lu aku pun jari ini Pak di jawabannya ini, jari paling ini, jari ibu ini, melok sapa kon. Nah, ini kacau. Nah, tapi ini aturan yang jelas, iki loh dek, pasal iki, undang-undang iki, tahun sekian-sekian ini, nek sampai melakukan ini,
Taman guru usia 18 tahun, 17 tahun kok ngurusin. Undang-undangnya ada. Atau misalnya, ini persoalan hukum ya, penempatan nama dan institusi. Yes. Dari kacamata hukum, pengalaman Anda, pengetahuan Anda, benar nggak bela ini? Iki seragam kan, uniform kan, resmi kan? Menurut Anda, pandangan secara hukum, benar nggak? Nek ngomong bener Pak, saya nak hukum pantas, hukum adat lele. Kalau Anda orang pemerintahan, ada Pak undang-undang dari Kemendagri tahun sekian-sekian, penggunaan seragam, penggunaan simbol, logo, itu di posisi ini. Nah, di sini Pak. Itu ada pasal undang-undang sekian, tahun sekian. Nah, terus kok dipasang begini? Loh, ada filosofinya Mas. Ya, di sini berarti harus Pak jantung Pak. Ya. Di uning harus ada di jantungmu. Namamu harus tetap di sisi. Terserah nek ngono. Nek ngono aturannya kudu jelas, ya aja dibantah dhisik. Jangan diayal dhisik. Nah, ditetapkan dulu. Kalau Anda punya referensi, benar. Mohon maaf, Pak Etor, saya melihat seragamnya para sivitas akademika itu namanya kok di logo sini, Pak. Ya boleh, itu mungkin secara seni bagus, Pak. Tetapi secara hukum menurut undang-undang seragam itu aturan saya ketika ikut pramuka itu seperti ini, Pak. Tapi Bapak melanggar hukum, guys. Terserah Pak, itu institusi lah. Kita institusi informal ya, kita nggak ikut aturan negara. Aturan itu yang kamu baca, itu adalah aturan untuk ASN, untuk institusi kelembagaan negara yang menggunakan seragam. Jadi kenapa logo korpri kok dipasang begini, gitu? Ini kan begini. Oh, bener. Baru pak ngonjen bupen ya, elok pramuka tak gak rek awakmu biyen. Lah ikut kan. Rencananya. Ya nek pramuka belak aku ya rencananya kayak mau Selembang ini ya. Kan ada filosofi. Ya nek perkara bros ya macam-macam. Ono sing bros gelek ini. Gelek ini. Di sekarang kamu ya. Lah kok gelek ini nutupi Pak mripatku rodok ini. Atau lah apa gini ya, mungkin orang dengan Pak Kak ketok temen-temen itu. Itu secara hukum. Ada kekuatan hukum itu berlaku secara sosiologis. Jadi apabila mempunyai efektivitas dalam kehidupan di dalam sosiologi hukum, aturan ini diterapkan dengan keluarga, bukan masuk. Keluarga itu endungan kabeh. Nek sing keluargane santri, orang santri tidak apa-apa. Pokoknya wong nang omahku ya, ade celana jin lho ya. Lah ya apa? Meksiono minimal nggih long dress ngono ya. Nang omahku tak mengerok. Simpleng ngono wae rek. Apa sih? Oh, omahku pondok pesantren rek lakon moro. Ya gak apa-apa sampeyan ngono, tapi mosok ya kan gak sungkan ambek aku betul lah piye. Itu berarti secara sosiologis. Di masyarakat bisa juga. Makanya undang-undang di negeri kita itu ada namanya undang-undang otonomi. Makanya peraturan itu ada yang peraturan, ada hierarki peraturan perundang-undangan. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri, ada peraturan gubernur, ada peraturan bupati, ada peraturan desa. Sing jenenge ono perda, ono perdes. Kenapa itu nggak sama Pak? Peraturan situk aja gitu ya. Misalnya kalau kita orang muslim aturannya ya Quran hadis ijma qiyas misalnya di situ. Bahkan urip bu Madura, bahkan urip bu ini Sulawesi nih Anda muslim aturannya adalah Quran hadis ijma ketika aturan seenaknya diri. Walaupun prakteknya secara individu
ya sakarepmu dhewe rek. Sesuai dengan kemampuan. Tuhan pun akan menilai dari itu. Sejauh mana Anda melaksanakan itu dengan kemampuan. Ya kemampuannya di tingkat syariat ya tidak apa-apa lah. Itu ukuran-ukuran. Nek ukurannya syariat hukum hakikat ya gimana ya kan. Perkara rasa, perkara taste, perkara apa kan selera ya. Padha sampai nek minum kopi. Anda peminum kopi apa penikmat kopi? Enggak. Nek hanya sekedar minum ya balek ki, pahit, papat pure apa. Masuk pokoknya ketok. Iku apa kopi nggih. Tapi nek penikmat kopi macam rek. Legit banget. Pahit banget. Ngopi ae masih gawe ngopi pembukaan kecil aku kok leren golek nang kene alas nang kene mall atau ngopi nang Solo rek. Itu kan urusan lain gitu. Masih ngono, masih pacar ya ngono, ayo pasangan hidup ya ngono. Nek ayu ngene kan itu selera. Padahal nek wis mlaku ae gak apa-apa. Nek ideale ngono kabeh lah sing lelek gak payu lah ngono. Ya, sapa sing rada-rada penceng titik-titik iku gak payu lah ngono. Nek sapa rek. Nek ngomong tapi nek ngomong sosiologi, jadi bagaimana situasi kondisi masyarakat itu. Misalnya ujian nasional nek zaman biyen ya itu menggunakan CBT, menggunakan internet online. Ya nek gue gene kota, komputernya, laptopnya, listriknya tepak ya, nanti gue desa komputer limut gak ujian wong seket, gue antri, mari gue nek waktu nek kliwat, mate. Masalahnya gak iso offline, online. Loh lah, sing kari lah kauman. Ya elo kagane. Artinya secara sosiologi belum tentu undang-undang atau peraturan itu bisa dijalankan dengan baik. Contoh mana? Sopo sing ngomong Pasuruan? Siapa yang tahu daerah Bangil? Iku nek dino Kemis, Jumat atau dino sepeda bebas ya. Pokoknya sarungan kopian wis ganti pirang. Dianggap waktu itu adalah waktu-waktu kegiatan keagamaan secara massal di alun-alun atau di masjid. Sama halnya di Mojokerto dulu, nek dino Rebo, ya, karena ada pengajian rutin di alun-alun ya, itu sampai keliling-keliling kota Mojokerto kayak elemen pokoknya kopian, polisi yang wastoto. Atau mungkin kalau sekarang, siapa sih ngomongin gue Jatirejo misalnya, atau ngomongin sih gue ini jedis ini, ke Mlaki gitu ya, mutar-mutar gue bilang ngarep polisi kayak elemen. Coba kan muter-muter gue dalam Mojopahit. Kayak nyebrang jembatan Les Padangan itu beruber kan. Nah, tapi kon mumat mendengar ke polsek penegak hukum gitu. Lagi gitu. Nah itu misalnya orang ngono kok cekel polisi ngono cekel. Ini meneh iso polseknya diobong memang joget. Ya, Anda ingat nggak kejadian di Jati Pasar itu? Dulu situ pom bensin itu di apa, PPST itu ada pos polisi. Ketika masyarakat itu biasanya ke berangkal itu bebas. Ono pos polisi, ono wong metu gak lama tak bilang, oh ya, akhirnya pos polisi ini digerutu. Ayo terus numpak. Sing nyambut gawe aman, ta nyambut gawe tenang, ta nyambut gawe senep ngono. Ya akhirnya bilang diwakil gitu. Oh wong kene dhewe bapak. Bapak. Nek wong jawab, luar kota hari iki gawe leman. Bilang itu secara sosiologis, secara kemasyarakatan terkadang berlakunya kekuatan hukum itu juga harus fleksibel. Ya memang hukum itu harus dijalankan. Tetapi bagaimana untuk menjaga perdamaian cita-cita hukum ini. Nah, misalnya ono aturannya, mekano aturannya nilai dulu. Tujuan daripada aturan itu adalah mencapai kebahagiaan.
Tujuannya misalnya nek iku lalu lintas kudu helman yo bek nih apa sih awak ya keserempet bis misalnya nek pas gak helman yo gak pecah tenan ngono lho tapi yo mosok keping diserempet bis ya kan apa sih gak mesti banget ya tapi kan jogo-jogo tujuan hukum kan di situ bisa sosiologis di kekuatan kemudian ada kekuatan berlakunya hukum itu secara filosofis. Artinya, nek ngomong filsafat, filosofi itu kan rasa, berkaitan dengan cita rasa ya. Nek mang tak contohno, Anda itu peminum kopi atau penikmat kopi. Anda menjalankan aturan itu, Anda yakini baik secara rasional maupun hati, menerima ketulusan, ketulusan. Jadi kalau Anda misalnya menjalankan sesuatu itu dengan ikhlas, dengan sebaik-baiknya, ya enjoy. Tapi ini Anda dengan setengah-setengah, dengan keterpaksaan, atau secara pelan, timbang aku mau omah tentang tak kuliah, ya kerja ya kurus sapa sing kira, ati rapi ya sapa sing kira, tak kuliah ya, kuliah kesar. Teko kene sak bedu-bedu bang, masuk bang, penting absen. Lah, sejejer. Ya usaha sampean seperti itu, ya wes, hasil sampean ya wis muni. Tapi nek sampean niate tenan, saya kesini dengan niat untuk menuntut ilmu kewajiban umat manusia dari hidup sampai mati misalnya itu niat pertama yang kedua dengan ilmu nanti saya bisa mendapatkan segalanya baik dunia akhirat urusan dunia maupun ilmu ketiga mungkin investasi sosial investasi diri anda modal kalian untuk bekal hidup menjawab tantangan nek niat sampean toto dengan benar nek niat sampean setengah-setengah ya hasilnya setengah-setengah kok kelas ngantuk melihat kain tapi kalau sampai dengan tulus fine-fine saja tantangan rintangan hambatan itu wis jangan lah kasarnya orang ya jadi kalau kita bicara filsafat itu mendekati walaupun semua itu hasilnya yang menentukan adalah Tuhan Nek kadang kuliah, kon ben kuliah, ngono wong tua aku ngono sing sukses awakmu. Sumpah pinter tambah tadi apa-apa. Ngono kan. Ini tuh mungkin ada adik juga ada yang mungkin ketika di SMA dulu mau pinter ya. Wong yo mampu, tapi kok gak kuliah ngono. Ini sing setengah-setengah ngono. Ya Pak, kuliah itu kan mengembangkan pengetahuan, meningkatkan pengetahuan lagi wis pinter mas gak kuliah apa-apa, yo kang ngono ya. Tapi kalau itu diniati secara baik, apa ya, direnungkan dengan benar, nek misalnya sampai nih kaula perempuan ibu-ibu ya calon ibu-ibu, sampai masak dengan hati mereka, itu beda ya. Artinya nek sampai masak dengan mbek gegeten dedek, ngulek iki cemplang, ngerti bahasane cemplang sambel? Ngerti enggak sampean bahasane cemplang itu? Adi masakane iki. Kok niki jarane apa sih, Nduk? Lode tok rasa. Jarane asem iki iye. Tapi kalau Anda masak dengan hati, ngonceki wadil ya, kayak uyang, kayak apa jenis bumbu itu sebelum dihaluskan itu ada filosofinya. Misalnya awakmu nyambel, kok lombok edisi kok keke. Mari ngono kok tambahi bawang, baru garam terakhir. Itu secara filosofi kadang rasanya beda gitu. Tapi nek misalnya wah yang pertama garamnya dulu, baru ngono terasi, baru ngono bawang, baru mulai cara nanti muterin, nah, nek filosofi ini oleh rasanya beda. Biasanya gak percaya hari ini Anda sampai umur sekian
Anda akan bisa merasakan iki masane ibu atau masane orang lain. Ayo, iso nggak? Nek gak iso ya berarti awakmu datar-datar saja loh. Oh, masane ibumu mbek masane mbakmu deh. Ya, apa yang bedakan? Oh, mbakmu mbek ibumu belajar dengan ibumu, taste-nya itu loh. Nah, itu kan secara filsafat berarti dia ngomong itu. Tapi nek men gak ngomong filosofi ini ya pokoknya mangan penting lawar ya. Kayak toyor pangan gak toyor gak ya boleh. Makanya perhatikan, ini contoh kasus sosial ya di masyarakat. Masyarakat sekarang, anak-anak sekarang, nek mangan berkat, berkat ngerti berkat, itu sih jenis dia. Saya kini ono berkat royoanmu gitu, royoanmu. Biyen ono berkat rusak wah guru wis weneng ya. Saiki apa oh? Pemane kok sampean-sampean ngene ya. Wong biyen duwe gawe kurang sak wulan iku. Opo ya masak sing goreng sing opo. Saiki duwe gawe kurang rong dina ngatasi ya. Tangkep tangan ae gampang. Telepono catering kono wis dadi beres. Saiki dulu orang masak ibu-ibu mbah-mbah sampean ku mati legrik. Nek bahasane wong kene ku legrik nek masak ya. Niku mang. Jadi nek gawe sambel iku kudu njae dhisik. Gak oleh moro-moro lomboke dhisik baru bawange uyah kari. Sakjane oh efektif ngene. Malah apa? Iku nek lombok ibu ambek bawange nek kena uyah iku lekane enak. Wis gampang lembut. Siji kita rasane. Ayo coba nek gak percaya suruh nggih kopi ya wis. Sampai nek kopi itu, saya filosofi ini, ngomong filosofi ya, hukum aturan, bikin kopi. Sampai gulone dhisik tak kopi ini dhisik. Nah, brosor. Iki campur. Ayo nduk sampean, ayo nek nggih kopi apa? Lho sos. Ya, ketika Anda meracik di gelas sebelum dikasih uang air panas ya. Itu loh, kopinya dulu, gula, apa gulanya dhisik, air sik. Iku cita rasane beda. Ayo, misalnya sampean kari-kari ya, banyune dhisik. Baru nu gulane dituangno ublek-ublek itu. Waduh. Nah, itu kan aturan kan ya. Nek ngomong filosofi, alah kok seperti ireng ya. Tapi nek ngomong filosofi, kuatan aturan, beda ya, ada filosofinya. Kenapa harus gula itu di bawah? Kenapa kopi itu harus di atasnya gula? Kenapa gelas itu harus dikasih sendok dulu biar kita kasih gula, kopi, baru kasih sendok. Itu semua ada filosofi. Ketika air suhunya 100 derajat Celcius ya, dituangkan ke kopi, kopinya akan kena panas dulu sehingga akan netral baru meresap gula. Kenapa kok harus dikasih sendok? Kayak gelas ini dengan es rek itu panasnya juga langsung ke gelasnya kakak pecah. Filosofi kan ya? Mudah deh. Sampai mudahnya nanti meter ya. Ini ya tak usah marung. Berarti sampai gak usah marung. Ini ngomong sederhana, aturan yang sederhana, tetapi ngomong filosofi loh ya. Kenapa harus melawan akal? Ini gak, oh boleh, ini oleh. Tapi nekon kok udah melawan, jarum jam. Ecer utah kabeh kok, ya kan gelas ini. Karena ulangnya ini akan keluar. Coba, ayo muter ini.
Ngene, tak ngomong. Itu filosofi. Jadi ketika sampai ngudek kopi, kok arahnya searah atau melawan arah jarum jam ini berpengaruh. Nek kon ngudek iku sak lawan tumpah. Nek ngomong teh wah, gak higienis banget. Tapi nek awak lho rapi, walaupun gelasnya penuh kok gak tumpah, oh, berarti profesional. Hebat iki. Bahkan ini. Bahkan ono warung kopi sing ono sendok khusus. Mulai dari awal buka warung kopi sampai udah ke pancet. Ayo nek gak percaya, Anda pernah riset enggak? Ini hal kecil tentang aturan ini. Bulan warungnya Mbah Tijem. Oh, nek oleh sendoke sing budak kopi jaluk. Mbah, kula tumbase sendoke, Mbah. Ojo, Nduk. Ojo, Le. Perkara iki. Udah ya apa? Sendok dari Kuningan. Ya, walaupun itu tidak berpengaruh apa-apa, tapi itu mungkin bisa mempengaruhi secara psikologis. Sehingga membuat kita rasa. Ya, pada sama halnya ketika ibu samen masak dengan hati atau tidak. Nek masak itu, wis kaya sampe nek kenduren oleh berkat itu ana sing beno. Biyen man berkat ana apa wis beda kan ya. Nah, ini dalam kekuatan berlakunya hukum itu bisa seperti itu. Nah, undang-undang itu berlakunya sing ya undang-undang soro terus ya bisa juga diterapkan. Tapi nek ya salah-salah yang sementara tok ya akhirnya ya sementara. Sehingga nek dalam hukum ada istilah, Anda pernah dengar nggak ada pasal karet? Oh, pasal karet. Pasal apa? Ah, pasal medeni, gendele duit. Apa contohnya? Pasal karet. Yo gak karet iki bahasa umum pas embongane ya. Oh, ini Anda apa jadi? Sing iki lho nek misalnya awakmu jelek-jelekan di dibully atau dibully gitu loh. Mencegah nama baik gitu. Wah, itu pasal apa itu? Iya, ingat nggak? Misalnya awakmu dilaporno gara-gara di sini-sini bukan jamu gitu warung pras gitu. Kan ono nek awakmu gak artis, gak tokoh ngono ya gak pengaruh ya. Berarti rek. Tapi nek misalnya awakmu artis, tak tokoh, tak pejabat, awakmu diviralno kayak TikTokan ngono wis langsung protes kok. Nama baik. Itu nih, terkait dengan budaya hukum dan kesadaran hukum. Budaya hukum mungkin tadi perilaku individu anggota masyarakat menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati oleh masyarakat. Budaya hukum. Tujuan daripada pengantar ilmu hukum atau Anda belajar hukum dan kesadaran membangun budaya hukum taat. Nah, Anda belajar hukum untuk melanggar hukum, ya silakan. Walaupun nek wis ora aturane ya, terus sistemnya kan ngenteng no akhirnya ya. Ngenteng lah. Wis tahu paling lu ini. Kesadaran hukum itu secara ilmiah dalam pengamatan sangat sulit. Mengetahui adanya kesadaran hukum masyarakat lebih sulit lagi jika ingin mengetahui tingkat kesadaran yang dimiliki oleh mereka. Apa parameter tingkat kesadaran hukum masyarakat itu? Yo gak tahu di urusan kayak polisi pak. Yo gak tahu dihukum pak. Gak tahu kena denda. Yo ono sing melanggar hukum tapi gak kena denda. Untuk mengetahui secara kualitatif tinggi rendahnya kesadaran hukum adalah dengan cara melakukan pengamatan. Arek keluar temen aku, iya coba tes sopon Mbak Linda
Halo Mas, oh wapian. Mbak Dinda, katuk. Wah, lu kena apa hari iku mang sampai kepo lho. Ya kan itu biasa Pak. Atau nek gak anu dah. Anda, duh kena apa untune lho ta. Budaya itu diciptakan karena kebiasaan. Itu nek nek jadi misalnya gue lingkungan nih, gue mau biasa ngene ku, ya biasa. Dan biasa cacuk tel gatel lah. Wis gak masalah ya, biasa. Anjene uripe nggo pasar ya. Terminal kon assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cacuk minan dia lah. Mari assalamualaikum kok misu rek. Tapi yo nek gak ngono gak akrab ya jarene ya. Itu budaya sosiologi. Kesadaran hukum ini tergantung. Cara nih membangun kesadaran bagaimana? Ya tergantung individu. Awakmu sadar hukum itu karena apa? Nek awakmu secara filsafat, berarti tujuannya hukum itu apa? Misalnya aturan itu tiga itu kayak apa? Tapi nek kesadaranmu karena takut kena denda, metu duwe, lah ya sih mana? Wah, kalau kena tilang saya kalau orang aku saya enggak masalah ya. Atau bisa juga membangun kesadaran itu dengan adanya denda. Atau uang dipaksakan untuk tidak melanggar hukum. Ayo langgaran. Atau mungkin ketika Anda tidak mengumpulkan tugas, Anda kena denda 100.000 atau beli kertas satu rem. Atau kemarin saya mungkin saya pernah cerita ketika wah sepakatan yo, ini gak melpu denda 1.000. Membangun kesadaran bisa juga dengan agama, kesadaran. Atau bisa juga wis anugerah, nduh. Jadi sampean melaksanakan atau tidak itu dipengaruhi atau Anda membangun citra diri Anda, perilaku, attitude Anda itu dengan apa saja. Ya bisa juga dengan bergaul, bisa belajar, bisa juga membaca, bisa juga atau bisa juga sing ngalir wis. Dadi awakmu iku nek kena perkara, aku rasakno rek. Dilono wong iku gak langsung muring-muring wis bapak kapok akon dong ora kon dilono wong ngono. Kok tapi kon gremeng atimu biarkan ini ya rasane di bisui wong ya. Atau paling tidak ini ya carane gak disapa mbek ibu. Nah, biarkanlah nur ilahi masuk ke relung hatimu sehingga kamu punya kesadaran. Waduh, wong kenapa sih orang itu harus dikasih sakit? Kenapa orang itu harus dikasih sorot biar sama. Tapi ono wong sugih, ono miskin, ono wong waras, ono wong sehat. Biar tumbuh kesadaran bahwa sehat itu penting, bahwa sehat sakit itu tidak selamanya. Nah, tapi nek awakmu ndas ngeluh lara, awakmu bersyukur alhamdulillah aku diparingi ndas telu rek. Coba gak ngeluh ngono malah kuliah. Nah, nek ngeluh ini kan nang malah ya izin kok ibu kalau kuliah lah ibu. Hikmah itu. Yang terpenting bagaimana kita membangun kesadaran itu. Ya, ya tadi monggo ketika ini yang terpenting. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oh, iki lho ketak kodok sini. Ada 4 indikator petunjuk kesadaran hukum masyarakat. Pertama, pengetahuan tentang hukum. Ini ngomong hukum. Pemahaman tentang kaidah hukum. Ada sikap terhadap norma-norma, ada perilaku hukum. Ini adalah indikator. Ini ngukur kesadaran. Oh, itu lah, bos kok gak ngerti ngono. Anjene gak ngerti. Lah wong gawenane cekelane pacul mbek arep ngono kok ngomong hukum. Ngertine wis pacul mbek arep oleh budal arep ngono. Wis suket ya. Atau pemahaman, wis ngerti tapi belum enggak angen-angen.
Misalnya, Anda kalau mau baik, orang baik pada Anda harus baik pada Anda. Terus gak ngurus, perkara gak seneng urus kamu, orang seneng urus kamu, ya boleh ngono ya. Perkara sampean seneng tak monggo, gak seneng ya monggo, ya boleh, ya gak apa-apa. Nek kon pas oleh wong itu beneran apik nang sampean ya mungkin karena orangnya baik. Nek wonge pas imani setengah-setengah, lho, sampean jahati ya kena tapuk bareng sampean. Sampean pisuwe dibales pisuwe bareng. Sikap terhadap norma-norma. Sikap berarti perwujudan perilaku. Jadi outputnya, kalau dalamnya baik, mosok jabone ya elek ya. Ono asih yo kene ku nyimpen kebaikan atau nyimpen kejelekan. Sawangannya ayu tapi nek bahasane wong Jawa ya sawangane geneng tapi ledok. Yo, sapa iku rek kene? Nindak. Sawangane geneng tapi ledok ya. Sawangane meneng ngomong tok. Yo sawangane gak pate ngomong tapi nek pas ketemu waktu ngomong gak mari-mari aja. Sawangane gendeng tapi ledok ngono ya. Apa bahasane? Hanyalah bergaul ya. Banyak filosofi orang Jawa, orang-orang dulu yang mungkin sederhana tetapi sangat mendalam. Jadi kadang kan ngono. Kadang itu omongnya pakai tapi nek kena perkara langsung terbel. Aku boleh pacar sing omayu sing ngene bar tiga nek ki lho kancaku sat. Sapa jenenge? Ternyata pas dijokno awakmu jepiping. Gak wani ngono. Iki lho nang kenalan nang kancaku kok. Iyalah, ngene metiti. Oke, cukup ya. Mana? Ada yang